Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka wa nasta'inuka wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu, seluruh jamaah subuh Masjid Al-Munawwarah yang kami muliakan, pagi ini kita bahas satu hadis saja, sesampai-sampainya nanti kira-kira 12 menit selesai saya berhenti. Jangan lama-lama, karena pengajian itu seperti obat, kebanyakan nanti bisa overdosis ya. Hadis yang terdapat dalam riwayat Imam Bukhari, "Dalatu man kunna wajadna halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu hatta ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha ayyauda il kufri kama yakrahu ayyukdzaba finnar." Hadis ini Pak, ini berbicara tentang bagaimana kita ini merasakan manisnya beriman. Jadi iman ini agak repot didapatkan. Tidak semua orang yang rajin ibadah itu dia merasa manisnya iman. Karena iman ini bahasa hati. Dia bukan bahasa fikih. Jadi payah untuk mengukurnya. Hati itu yang kadang-kadang kita merasakan berbeda dengan orang lain. Tidak semua orang yang rajin ibadah itu dia tapi merasakan lega. Apa lega itu? Ridho. Lah dia sholatnya begitu indah sekali. Kan tidak merasakan, tidak semua orang. Biasanya orang-orang yang masih pakai pendekatan fikih mah, biasanya manisnya itu belum dapat. Karena fikih itu pendekatannya pakai paksaan. Wajib. Karena sholat karena wajib. Wajib itu pilihannya ya cuma dua Pak. Dua kan wajib itu. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Mesti itu lah definisinya. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Yang namanya wajib itu cuma dua itu saja. Kalau dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan adab kan? Jadi memang banyak orang yang satu karena takut azab atau takut tidak dapat pahala. Makanya memang ya ada ulama-ulama itu, terutama ulama tasawuf, dia bilang bagi kita orang satu sholat dia tidak wajib. Itu bukan berarti kita mau tidak berarti kafir, kita bukan. Maksudnya itu tidak wajib. Supaya kita ibadah itu bukan karena wajib. Karena wajib itu hanya untuk orang-orang malas. Ya kan? Kalau nggak dipaksa, nggak mau. Santri itu. Santri kan? Kalau nggak disiram, nggak mau sholat kemudian. Kalau nggak ditabuk, nggak mau sholat. Kalau nggak karena ada ikut, ada hadiah, nggak mau sholat. Makanya bahasa hub, bahasa cinta, bahasa manis itu bukan bahasa fikih, tapi bahasa hati. Kita yang sama-sama sini Pak sholat jamaah, itu rasanya nggak sama kan? Nikmatnya sholat nggak sama kan? Pasti nggak sama. Pasti nggak sama. Makanya orang-orang sudah merasakan ada tiga hal ini Pak, itu sudah merasakan manisnya iman. Yang pertama, harus dia mencintai Allah dan Rasulnya itu
dia lebih mencintai dari yang lainnya. Jadi bahasanya hubak cinta, bagaimana mencintai Allah itu. Mencintai Allah itu, kita itu memang dalam melaksanakan perintah Allah itu, memang betul-betul karena ridho. Apa ridho itu? Ridho itu plong, apa plong? Pokoknya nggak ada beban. Ridho, rela itu ya sudah. Pokoknya ya sudah kayak gitu. Itu namanya ridho, Pak. Sehingga ada orang-orang yang katakan bahwa ya seperti yang punya konsep apa katanya Pak dalam ibadahnya itu? Idza a'buduka law kuntu a'buduka khaufan linarik fa ahrikni bi nari jahannam. Sering bilang kayak gitu Pak, kita nggak sanggup itu. Kalau seandainya aku ibadah kepadamu ya Allah, karena saya takut nerakamu, berakhir ke dari jahannam, lemparkan aku ke neraka itu. Kalau karena sholat ini karena saya takut dengan neraka, lemparkan ke neraka itu. Sampai itu membersihkan hati ya kayak itu mengelola hati itu Pak. Lau kuntu a'buduka di jannah berakhirnya. Dan sebenarnya ya Allah, kalau saya sholat ibadah ini karena ingin dapat surgamu, fahamnya haramkan surga itu Pak. Lau kuntu a'buduka adli musyahadati fahfala tahrimni fi musyahadi wajhi. Tapi kalau seandainya saya ibadah ini karena mengharap bertemu dengan wajahmu, maka kau jangan haramkan, jangan kau palingkan mukamu kepada. Ini yang katakan Rabi'ah al-Adawiyah. Kalau saat Iqbal belajar di pelajaran tasawuf di semester 1 kan biasa ada itu. Ada kan? Jadi orang-orang yang ahli ibadah itu Pak, sampai begitu mengelola hati itu, supaya memang betul-betul dalam beriman pada Allah itu memang betul-betul murni dia. Meskipun kalau kita menghadap pahala dan surga ya tidak apa-apa, tidak apa-apa, karena Allah juga mengiming-iming, kan? Mengiming-iming bagi siapa yang beriman pada Allah maka akan mendapat surganya Allah. Ya nggak apa-apa. Ya kita tinggal milih kelas kok. Kelas yang mana sih? Kelas yang memang mengharapkan selain Allah atau kelas yang memang beribadah karena Allah itu kan? Sebenarnya kan begini, kalau kita ada Pak Mun ini tinggi, siapa nanti yang bagus ibadahnya akan saya kasih hadiah. Sebenarnya hadiah itu nggak mau dikejar kan? Kalau dia dapat orangnya dapat itu. Ada kita cari istri cantik punya Honda, kita ingin Hondanya. Itu apa? Betul nggak? Ya betul juga. Cuma agak salah. Dapatkan aja orangnya, akan dapat Hondanya. Gitulah. Gak mungkin nggak dikasih. Kalau kita sudah dapat orangnya, pasti dapat Hondanya, dapat rumahnya, plus dapat mobilnya. Gak usah dikejar Honda, itu kecil gitu. Makanya bagi orang-orang yang betul-betul sedang beribadah, dapatkan cinta Allah itu. Gitu. Kalau Allah sudah cinta itu apa yang gak dikasih? Tapi kan tidak gampangan mikir kayak gitu kan Bang? Gampang gak? Gak gampang mikir kayak gitu tuh. Makanya memang rasa manis beriman itu ya tidak semua orang bisa merasakan. Karena rasa manis iman itu yang tahu siapa? Ya cuma Allah saja kan. Dan kita, bagaimana perasaan kita sholat itu Pak? Ada beban atau plong karena Allah. Makanya kan kita dalam satu ibadah itu dia tidak pernah diajarkan usalli fardhu zuhri li jannati Allah, tidak pernah kan? Kita mesti dari para ulama itu lillahi ta'ala.
Ya artinya bertemu Allah. Kalau sudah dapat cinta Allah, makanya insya Allah kita akan dapat apa yang dimiliki oleh Allah. Itu yang pertama. Tapi ini memang tidak gampang. Makanya para ulama-ulama itu untuk membersihkan jiwa itu Pak. Oh itu, saya itu punya kitab namanya Kifayatul Atqiya fi Minhajil Asfiyah. Cara-cara bertakwa dengan metode sufi itu Pak, luar biasa. Gak nyampe memang, betul lah ada ulama yang katakan bahwa belajar ilmu itu sebentar saja, 2 tahun putuslah. Tapi belajar akhlak perlu puluhan tahun. Ngajari anak kita sholat Pak, kalau kasih anak bapak 2 bulan saja selesai saya ajarkan bagaimana cara sholat, selesai Pak. Selesai. Hafal Ustaz? Yakin saya? Yakin. Cuma mengajarkan supaya anak bapak menikmati sholat itu butuh mungkin seumur hidup. Ya kan? Gitu. Tidak gampang. Ya sampai banyak Pak metodenya itu. Pertama dari taubat, ada tawakal, ada ikhlas, ada qanaah, ada zuhud, ada ridho, macam-macam. Kayak apa cara ngelola kayak gitu tuh? Sampai dia apa? Itu kan tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya iman itu terasa manis, karena kalau Rasul itu memang sampai cinta betul Pak. Kita ini kadang-kadang merasakan cinta Rasul itu memang ada apa ya Pak? Karena kita nggak ketemu, fotonya nggak ada. Akan lebih gampang memang para sahabat ketemu dengan Rasul. Cintanya memang gampang karena ketemu kan. Kita ini hanya baca riwayat-riwayat, cerita-cerita. Jadi makanya kita untuk sampai nangis karena akan Rasulullah yang agak payah, agak payah sekali. Allah SWT sendiri maksud, ya cuma sampai bibir saja kan. Sampai ke sampai ke jiwa itu nggak nyampe Pak. Makanya kita baca-baca dari firman orang bagaimana mencintai Rasul itu Pak. Kenal dengan Bilal bin Rabah? Kenal? Pernah dengar nama itu? Pernah Bu? Bilal bin Rabah pernah? Pernah dengar nama itu? Siapa itu? Tukang azan zaman Rasul. Saking terkenalnya, setiap orang yang azan kita sebut dengan Bilal. Padahal bukan Bilal, apa namanya? Muadzin, orang tukang azan. Sampai segitulah kita kenalnya Bilal itu, namanya Bilal bin Rabah. Setiap masuk sholat pasti dia yang azan. Setiap masuk sholat pasti Nabi suruh dia azan. Tapi ketika Nabi SAW itu wafat, dia langsung gak mau azan. Memang berat. Sahabat-sahabat itu juga yang menuduh juga Bilal ini azan karena ada Rasul. Nah, gitu kan? Buktinya pas Rasul nggak ada, nggak mau azan, dasar cari muka. Ya kayak gitu juga ya. Kan ada juga orang baca yang kayak gitu kan. Sebenarnya bukan begitu. Bilal nih Pak, saking cintanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap dia azan menyebut kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu dia langsung hilang suaranya Pak. Karena rasa cinta Rasul itu sudah tidak tertahan lagi, tak terbendung, panas dia. Gimana orang nanti mau azan? Gak bisa kan? Jadi setiap itu Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menyebut Muhammad itu gak sanggup, langsung nangis. Itulah iman, itulah Bilal bin Rabah. Sampai-sampai Pak cinta Rasul itu dia akhirnya memang betul-betul pindah dari Madinah itu Pak, saking gak tahannya. Rasul wafat diganti Abu Bakar As-Siddiq. Dia bilang, Khalifah, saya gak bisa hidup di Madinah ini. Memang betul-betul gak move on saya. Kerjanya hari ini cuma nangis saja Pak. Mungkin kalau diukur dengan ada kawan-kawan yang kata ini sudah, kalau kita bekerja pikir Pak, itu sudah niat itu apa niat itu Pak. Seakan-akan Bilal bin Rabah itu macam gak ridho Nabi itu apa. Seakan-akan kalau kita lihat seperti itu Pak. Tapi bukan itu. Itulah cinta. Nangis terus Pak setiap hari Pak. Tak bisa Khalifah kalau saya hidup di Madinah ini. Saya tetap terbayang dengan Rasul, bahasa Rasul, apa yang dipegang Rasul akan teringat. Akhirnya memang pindah Pak. Merantau dia. Pertama ke Syria sampai ke Syam. Memang betul gak pulang dia. Sampai ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal, dia tidak Umar bin Khattab, dicari dengan Umar bin Khattab, ketemu juga dia di Syam dia.
bilang pulanglah. Tengok orang Madinah itu. Orang Madinah itu sangat kangen dengan suara muadzin itu. Gak bisa Umar, gak bisa. Saya kalau sebulan ke Madinah kerjanya cuma nangis. Memang gak pulang. Kapan dia pulang ke Madinah Bapak Ibu? Ketika pas malam dia tidur, bermimpi berjumpa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul? Bilal, kenapa kamu sudah tidak sudi lagi mengunjungiku? Orang mimpi biasa kayak Bapak. Kan terkejut, bangun kan? Bangun dia. Karena kalau mimpi dengan Rasul kan pasti Rasul kan? Karena iblis setan nggak bisa menyerupai Rasul. Langsung yakin ya, udah Rasul. Mana terus ke masjid? Bajunya bungkus ibu langsung berangkat ke Madinah. Pakai keledai. Sampai Madinah itu Pak, ya terjadi lagi nih Pak. Cuma nengok batu nisan, jangan makan Rasul. Sampai nangis, sampai terguling-guling Pak. Baiknya apa terguling dulu? Kalau ada bapak nengok orang yang makan sampai terguling-guling bapak, neraka ini gitu kan? Niara ini kayak gitu kan? Nah kayak gitu. Bilang tuh ya kayak gitu Pak. Gak bisa ya, nengok akan langsung nangis saja sampai terguling mukanya diusuk-usuk di makam Rasul itu Pak. Akhirnya datanglah cucunya Rasul Hasan dan Husain. Cuma dipeluk aja. Apa kata Hasan Husain? Paman, orang Madinah sangat suka dan ingin suaramu menentukan adzan lagi. Gak sanggup Pak. Tapi kan dipaksa-paksa lama-lama ditengoklah kubah yang di zaman Rasul itu diadzan, ditengok kubah itu. Sampai ditahan-tahan perasaan itu. Lama-lama adzan juga nih. Adzan. Sekali dia adzan Pak, orang Madinah semuanya keluar. Langsung terbayang bahwa seakan-akan apa Rasul dihidupkan kembali. Bayangkan orang Madinah pada waktu itu. Nah, cinta yang kayak apa rasanya Pak? Nikmatnya. Merasakan cinta Rasul pada itu seperti kita. Kita kan nggak merasakan kayak gitu Pak. Susah nggak menimbulkan kayak gitu. Susah sekali. Ya jadilah kita makan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadilah kayak gitu sampai. Nah cerita satu lagi Pak. Imam Malik kenal Pak? Kenal? Siapa Imam Malik? Ya Imam Malik itu kan orang besar, ulama besar pada zaman itu. Dia itu bukan sahabat, itu tabi'in. Sampai dia cinta kalau Rasulullah SAW itu Pak. Ulama besar itu yang tidak pernah pakai sandal itu. Gak pernah pakai sandal ya sih. Kapan dia yang tidak pernah pakai kendaraan? Kalau orang besar. Kapan dia pakai kendaraan? Kalau pas keluar dari Madinah. Masuk Madinah lagi sandalnya dibuka, dia turun dari kendaraan. Jadi tanya juga dengan jamaahnya, Imam, kenapa nggak pernah pakai sandal? Apa jawaban dia? Saya tidak mungkin memakai sandal di tanah ini, karena di tanah inilah hajat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dikebumikan. Jadi Imam Malik itu juga Pak memuliakan Rasul itu ketika sudah wafat seperti memuliakan Rasul ketika masih hidup. Gak mungkin saya pakai sandal, pakai kendaraan di tanah yang di tanah itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jasadnya dimakamkan. Kita coba orang mau pakai sandal kan? Ya boleh pakai sandal Pak, ya boleh. Dan pakai kendaraannya boleh, nggak apa-apa. Cuma cinta itu bukan itu ukurannya, ya kan? Tapi kan bahasa fikih boleh bahasa fikih pakai sandal ya boleh, pakai ondang ya boleh. Cuma cinta itu nggak kayak gitu. Cinta itu nggak sampai hati yang kayak gitu. Makanya bahasanya adalah cinta. Nah makanya orang-orang kayak gini Pak, itu terasa manis sekali dalam beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berapa? Iman pada Allah dan Rasulnya. Sudah 15 menit. Saya kira itu lah ya. Sudah diundang lagi Pak Mun, saya sampaikan lagi sambungannya masih ada dua. Mohon maaf terlebihnya, yang mudah-mudahan kita ini pada ibadah merasa memang ada rasa ikhlas. Kemudian memang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.